Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami anggota dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Britania Kristi dengan NIM 046, Anissa Rosida dengan NIM 062, Nur Ayuni Kofifah dengan NIM 094, Abigail Friska dengan NIM 096, dan Anissa Fitri dengan NIM 075 akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 topik utama, yaitu yang pertama evolusi pembukuan pencatatan berpasangan, yang kedua yaitu perkembangan prinsip-prinsip akuntansi, yang ketiga yaitu akuntansi dan kapitalisme, yang keempat yaitu relevansi sejarah akuntansi, dan yang kelima yaitu isu-isu akuntansi internasional. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Ketika kita berbicara mengenai sejarah, pasti dikaitkan dengan suatu kejadian. Hal yang menjadi esensi dalam suatu sejarah adalah kapan suatu hal itu terjadi. Kapan akuntansi pertama kali muncul? Menelisik dari berbagai bukti sejarah yang ada, akuntansi atau sistem pencatatan pertama kali muncul pada tahun 3000 sebelum Masehi. Berbagai kebudayaan membuktikan keberadaan akuntansi. Kebudayaan Chaldean, Babilonia, Assyria, dan Sumeria yang menentukan pemerintahan terorganisasi pertama di dunia, termasuk juga beberapa bahasa tulisan tertua dan catatan-catatan usaha tertua yang masih dapat diselamatkan. Yang kedua ada kebudayaan Mesir, di mana para juru tulisnya menjadi titik pusat di mana keseluruhan mesin perbendaharaan dan bagian-bagian lainnya berputar. Kebudayaan Cina, di mana akuntansi pemerintahannya memainkan peranan yang vital dan rumit pada masa dinasti Zhou. Kebudayaan Yunani, di mana Zenon, seorang manajer dari wilayah Apolonius yang luas, memperkenalkan pada tahun 256 sebelum Masehi sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terperinci. Dan kebudayaan Romawi, dengan hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka. Bahkan, A.C. Littleton membuat daftar 7 prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis. Syarat-syarat tersebut adalah seni penulisan atau the art of writing, karena pembukuan pada intinya adalah sebuah catatan. Aritmatika atau arithmetic, karena aspek mekanis dari pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan yang sederhana, milik pribadi atau private property, karena pembukuan hanya berkepentingan dengan fakta-fakta mengenai harta benda dan hak miliknya. Selanjutnya ada uang atau money, yaitu transaksi yang belum selesai karena tidak ada dorongan untuk membuat catatan apapun jika seluruh pertukaran dilakukan pada saat itu juga di tempat itu juga. Ada perdagangan atau commerce, karena sebuah penjualan lokal saja tidak akan menciptakan cukup tekanan untuk merangsang manusia untuk mengkoordinasi berbagai pemikiran ide ke dalam suatu sistem. Lalu ada modal atau capital, karena tanpa modal, perdagangan tidak akan berarti dan pemberian kredit menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Yang terakhir ada kredit yang diperlukan untuk transaksi yang belum selesai dicatat pada saat kejadian. Lalu, bagaimanakah asal-usul istilah double entry dalam akuntansi? Satu skenario yang cukup masuk akal jika kita ingin melacak suatu ilmu akuntansi dapat dilakukan dengan cara menelisik asal-usulnya. Salah satu hal yang dapat kita temukan yaitu adanya interaksi pedagang Arab dengan pedagang Mesir yang menyebabkan pencatatan pertama kali oleh bangsa Mesir. Di sini saya menggambarkan supaya lebih mudah dapat kita gambarkan dengan alur pengenalan sistem double entry. Yang pertama yang tadi sudah saya jelaskan yaitu interaksi pedagang Arab dengan pedagang Mesir. Selanjutnya, pedagang Mesir menyebarkan sistem tersebut kepada warga kota yang ada di Timur Tengah. Ketika kekaisaran di barat diserbu oleh bangsa barbar, seluruh negeri jajahannya mengambil kesempatan untuk mengumumkan kemerdekaan yang berakibat perdagangan menjadi sangat pesat. Nah, setelah saat itu, Italia yang sebelumnya menjadi ruang sidang dunia berubah menjadi pangkalan perdagangan.
bisnis perdagangan Eropa juga dihubungkan oleh orang-orang Lombardia yang memperkenalkan metode pencatatan berpasangan yang kini dikenal dengan pembukuan Italia. Pembukuan Italia ini kemudian berkembang, dan seiring dengan perkembangan dari Republik Italia dan penggunaan metode pembukuan pencatatan yang berpasangan di abad yang ke-14. Buku pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal adalah pembukuan Massari dan Genoa yang bertanggal sejak tahun 1340. Pembukuan pencatatan berpasangan ini terlebih dahulu berkembang sekitar 200 tahun dari Pacioli. Raymond de Rover menggambarkan perkembangan awal dari akuntansi di Italia. Metode Italia ini kemudian menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan 17, yang selanjutnya seiring dengan bertambahnya waktu menerima karakteristik dan perkembangan sebagai sehingga menjadi suatu sistem yang kita kenal sekarang sebagai metode pencatatan berpasangan. Cushing mencatatkan serangkaian perkembangan sistem pencatatan berpasangan. Perkembangan tersebut meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, sekitar pada abad ke-26 terjadi beberapa perubahan dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat adalah diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Yang kedua yaitu evolusi laporan keuangan periodik. Pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Sebagai tambahan lagi, di abad ke-17 dan 18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi sebagai suatu usaha untuk merasionalisasikan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti, yang tidak memiliki hubungan yang pasti. Yang ketiga, ada perluasan sistem pencatatan berpasangan pada organisasi lain. Contoh organisasi lain itu pada saat itu biara. Yang keempat, abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Yang kelima, akuntansi mendapatkan status yang lebih baik. Nah, dimulai dengan East India Company di abad yang ke-17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan perusahaan tadi seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, periodisitas, dan akrual. Metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengenai evolusi pada abad yang ke-18. Nah, perkembangan yang ketujuh menurut Cushing adalah sampai dengan awal abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Pada paruh kedua abad ke-19, depresiasi pada industri rel kereta api dianggap tidak dibutuhkan kecuali jika aktiva tetap tersebut dinilai memiliki kondisi yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Meskipun tidak terlalu banyak digunakan, terdapat bukti yang ditunjukkan Saliero pada tahun 1915 akan adanya metode-metode depresiasi seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, metode dana pelunasan dan anuitas, dan metode biaya. Baru setelahnya pada tahun 1930-an depresiasi menjadi lebih umum untuk digunakan. Yang kedelapan, akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Akuntansi biaya ini diawali oleh pabrik-pabrik tekstil pada abad ke-15. Yang ke-9, pada paruh terakhir dari abad yang ke-19, terjadi perkembangan pada teknik akuntansi untuk pembayaran di muka dan akrual sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik.
perubahannya ke-10, perkembangannya ke-10, akhir dari abad ke-19 dan abad ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Dan yang terakhir, yang ke-11, di abad yang ke-20 atau abad sekarang ini terjadi perkembangan metode-metode akuntansi untuk isu-isu yang lebih kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang dan pensiun, sampai kepada masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Perkembangan prinsip akuntansi di Amerika. Terdapat 4 fase proses perkembangan akuntansi di Amerika. Yang pertama, fase kontribusi manajemen yang terjadi pada tahun 1900 sampai dengan 1933. Pengaruh manajemen dalam pembentukan teknik akuntansi muncul dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomi yang dominan. Penyebaran kepemilikan saham memberi peluang manajemen untuk memiliki kendali penuh atas pemilihan informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Fase ini ditandai dengan solusi ad hoc untuk masalah dan kontroversi yang mendesak, kurangnya dukungan teoritis, dan fokusnya yaitu pada minimalisasi pajak penghasilan. Pada fase ini, tepatnya pada tahun 1900, Bursa Efek New York mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan. Selanjutnya, pada tahun 1917, didirikan Board of Examiners untuk membuat ujian Komite Accounting Prosedur yang seragam dan bersertifikat praktik akuntan. Fase kedua yaitu fase kontribusi institusi yang terjadi pada tahun 1933 sampai dengan 1946. Fase ini ditandai oleh penciptaan dan peningkatan peran institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi, yang termasuk di dalamnya yaitu pembentukan Securities dan Exchange Commission. Pada tahun 1938, Komite Prosedur Akuntansi mulai menerbitkan Buletin Penelitian Akuntansi. Selanjutnya, fase kontribusi profesional yang terjadi pada tahun 1959 sampai dengan 1973. Pada tahun 1959 didirikan pembentukan Accounting Principal Board dan Accounting Research Division dengan tujuan untuk memajukan pernyataan tentang apa yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Namun, Accounting Principal Board dikritik karena terlalu bergantung pada asosiasi profesional, seperti tidak ada kerangka teoritis yang mapan, otoritas pernyataannya yang tidak jelas, perlakuan alternatif yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemilihan teknik akuntansi. Selanjutnya, fase yang terakhir yaitu fase politisasi terbuka yang terjadi pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Keterbatasan asosiasi profesional dan manajemen dalam merumuskan teori akuntansi mendorong diadopsinya pendekatan yang lebih deduktif dan politisasi dalam proses penetapan standar akuntansi yang diterima secara luas. Penetapan standar akuntansi merupakan produk temuan logis sekaligus tindakan politis karena penetapan standar merupakan keputusan sosial yang menentukan batasan perilaku sehingga harus diterima oleh pihak-pihak yang dipengaruhi. Fase ini ditandai dengan adanya upaya untuk mengembangkan kerangka teoritis atau konstitusi akuntansi dan munculnya berbagai kelompok yang berkepentingan. Perkembangan prinsip akuntansi di Indonesia. Dalam buku Teori Akuntansi Harahap, menyatakan terdapat 2 periodisasi perkembangan akuntansi di Nusantara. Yang pertama yaitu pada zaman penjajahan. Pada tahun 1619, VOC menjajah Batavia dan beberapa wilayah di Indonesia. Berkaitan dengan transaksi dagang rempah-rempah yang dilakukan oleh VOC, dapat dipastikan bahwa maskapai Belanda tersebut telah melakukan pencatatan. Bukti otentik pencatatan pembukuan di Indonesia dilakukan menjelang abad ke-17. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya instruksi dari Jenderal VOC yang mengharuskan dilakukannya pembukuan
atas penerimaan dan pengeluaran uang dan juga pinjaman-pinjaman. Yang kedua yaitu pada zaman kemerdekaan. Sebagai daerah bekas jajahan Belanda, kondisi praktik pembukuan dan perkembangan pemikiran akuntansinya sangat dipengaruhi oleh pola Belanda. Pada tahun 1905, mulai berdatangan perusahaan-perusahaan asing, sehingga penerapan akuntansi di Indonesia mulai dipengaruhi oleh perusahaan asing tersebut. Pada tanggal 23 Desember 1957, Ikatan Akuntansi Indonesia didirikan di Jakarta. Ikatan Akuntansi Indonesia berhasil menyusun dan menerbitkan prinsip akuntansi di Indonesia pada tahun 1973, dengan maksud antara lain menghimpun prinsip-prinsip yang lazim berlaku di Indonesia dan sebagai prasarana bagi terbentuknya pasar uang dan pasar modal di Indonesia. Pada tahun 1984 terjadi penyempurnaan prinsip akuntansi kembali, dan pada tahun 1986 diterbitkan prinsip akuntansi Indonesia untuk mengembangkan, menambah, serta mengubah dan menjelaskan standar akuntansi yang berlaku, yang merupakan bagian yang terpisah dari prinsip akuntansi pada tahun 1984. Selanjutnya, prinsip akuntansi 1984 diganti dengan prinsip akuntansi 1994 yang mengadopsi pernyataan resmi International Accounting Standard Committee. Kemudian, Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan 2 buku, yaitu Standar Akuntansi Keuangan 1994 yang berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan seperangkat standar akuntansi keuangan yang terdiri dari 35 pernyataan yang taraf standar internasional. Baik, selanjutnya yakni akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme saling dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adanya klaim umum bahwa pembukuan pencatatan berpasanganlah suatu hal yang vital dalam perkembangan dan evolusi dari kapitalisme. Organisasi modern yang rasional dari perusahaan kapitalis tidak mungkin terjadi apabila tanpa adanya dua faktor penting di dalam perkembangannya. Pernyataan tersebut kemudian diperluas oleh Samborg, yakni tidak ada yang dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada kapitalisme jika tidak ada pembukuan pencatatan berpasangan. Dua fenomena yang berhubungan erat seperti ini, kita tidak dapat mengatakan begitu saja bahwa kapitalisme lah yang telah menciptakan pembukuan pencatatan berpasangan sebagai suatu alat di dalam perluasannya. Pembukuan pencatatan berpasanganlah yang menciptakan kapitalisme. Kemudian Sambat juga mengemukakan bahwa transformasi aktiva menjadi nilai-nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif dari aktivitas bisnis, dan akuntansi yang sistematis dalam bentuk pembukuan pencatatan berpasangan membuat adanya kemungkinan untuk seorang usahawan yang kapitalis guna merencanakan, melakukan, dan mengukur dampak aktivitas yang ia lakukan serta melakukan pemisahan dari pemilik dan bisnis itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan. Empat alasan yang umum untuk menjelaskan peranan dari pencatatan berpasangan di dalam ekspansi ekonomi setelah berakhirnya abad pertengahan. Yang pertama yakni pencatatan berpasangan memberikan kontribusi bagi munculnya suatu sikap baru atas kehidupan ekonomi. Sasaran atas substansi dari abad pertengahan akan digantikan oleh sasaran laba yang kapitalis. Sasaran dari perusahaan dapat dinyatakan dalam suatu bentuk tertentu dan memungkinkan adanya konsep mengenai modal. Dan yang kedua, semangat baru untuk melakukan akuisisi didukung dan didorong oleh adanya perbaikan dari perhitungan-perhitungan ekonomis. Rasionalisasi kini dapat didasarkan pada perhitungan yang teliti. Status ekonomi saat ini juga dapat direncanakan dengan segera dan ditentukan dengan rencana-rencana ke depannya. Yang ketiga, rasionalisme kian ditingkatkan lagi dengan adanya organisasi yang sistematis. Pembukaan secara sistematis menciptakan adanya keteraturan pada akun-akun dan organisasi
di dalam perusahaan. Dualisme yang dimilikinya menjadi sebuah alat untuk memeriksa akurasi dan mekanisme serta sasarannya memberikan kontribusi kepada pencatatan serta teratur dan terus-menerus dari kegiatan-kegiatan dalam bisnis. Pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan dan manajemen karenanya meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan besar dengan saham gabungan dengan mengizinkan adanya pemisahan antara harta dan benda bisnis dan dapat dimungkinkan adanya keberadaan secara otonomi dari perusahaan. Teknik-teknik standar yang dimiliki menjadikannya sebagai satu cara komunikasi yang dapat dengan segera dipahami oleh orang lain daripada jika dibandingkan dengan manajer-manajer pemilik dan pembukuannya. Mengenai apakah pencatatan berpasangan menjadi suatu bagian yang tidak berpasangan atau menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan perusahaan komersial adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dipastikan. Meskipun dimungkinkan untuk menemukan pernyataan umum yang dibuat berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak untuk melakukan pencatatan, bukti historis yang diberikan oleh Yame mengindikasikan bahwa para usahawan di abad ke-15 sampai abad ke-18 tidak pernah menggunakan pembukuan dengan pencatatan berpasangan untuk melacak laba dan modalnya, namun mereka hanya menggunakannya untuk mencatat suatu transaksi. Yame juga mengatakan beberapa hal, yakni pembukuan pencatatan berpasangan bukan suatu hal yang berguna bagi penentuan laba dan modal, dan pembukuan pencatatan berpasangan hanya berguna untuk masalah-masalah rutin saja dan mungkin terlalu bermanfaat dalam pemilihan peluang-peluang yang tersedia bagi usahawan. Di sini terdapat perbedaan pandangan yang dinyatakan oleh Sombart dan Yame. Dengan itu, Winju memberikan suatu interpretasi yang bertentangan dengan pandangan Yame, yakni dengan menunjukkan bukti yang berasal dari abad ke-16 di mana penentuan laba rugi menjadi salah satu segi yang penting dalam pembukuan pencatatan berpasangan dalam perusahaan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi sejarah akuntansi. Pentingnya sejarah akuntansi. Nah, mengapa sih sejarah akuntansi itu sangat penting bagi pendidikan dan praktik akuntansi? Karena dengan adanya sejarah, memungkinkan kita untuk dapat lebih baik memahami masa yang ada pada saat ini dan meramalkan atau mengendalikan masa yang ada pada masa depan. Berikutnya, yaitu selanjutnya seperti apa sih definisi dari sejarah akuntansi itu sendiri? Sejarah akuntansi adalah studi atau revolusi yang terjadi pada pemikiran, praktik-praktik institusi akuntansi sebagai respon dari perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Berkaitan dengan pendidikan, sejarah akuntansi dapat berguna untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya sebagai salah satu ilmu sosial. Relevansi dari sejarah akuntansi terhadap pendidikan, kebijakan, dan praktik, yaitu yang pertama, suatu profesi yang didasarkan pada tradisi yang dikembangkan selama berabad-abad seharusnya mendidik para anggotanya mengenai warisan ilmu yang mereka miliki. Yang kedua, adanya impor keunggulan-keunggulan pemikiran, kontribusi-kontribusi besar pada literatur dan studi-studi positif yang penting mungkin saja akan hilang apabila tidak didokumentasikan oleh orang-orang terpelajar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tanpa memiliki akses kepada analisis dan interpretasi dari sejarah perkembangan pemikiran dan praktik akuntansi, para empiris saat ini akan berisiko berdasarkan investigasi yang mereka lakukan pada klaim-klaim atas masa lalu yang tidak lengkap atau tidak benar. Dalam ikatannya dengan perspektif kebijakan, sejarah akuntansi melakukan peran yang instrumental dalam memberikan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan-permasalahan akuntansi dan konteks institusionalnya sekaligus juga dalam formulasi kebijakan umum. Berkaitan dengan praktik akuntansi, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik-praktik yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan di masa lalu.
Relevansi sejarah akuntansi terhadap praktik, kebijakan, dan pendidikan akuntansi menuntut lebih banyak pertanyaan yang dilontarkan mengenai sejarah akuntansi. Area yang didiskusikan dari riset sejarah ini akan menangkap area-area seperti biografi, sejarah institusional, perkembangan pemikiran, sejarah umum, sejarah penting, taksonomi, basis bibliografi, dan histografi, di mana mereka merupakan sarana yang ideal bagi sebuah histografi akuntansi dan memberikan harapan untuk memberikan pengetahuan yang penting bagi pelaksanaan riset praktik kebijakan akuntansi yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait isu-isu akuntansi internasional. Sebelumnya, kita perlu membahas terlebih dahulu definisi akuntansi internasional. Nah, di sini Weyrich dan beberapa penulis lainnya itu telah memberikan klarifikasi yang bermanfaat terhadap definisi akuntansi internasional. Dalam klarifikasi terhadap definisi akuntansi internasional, mereka menggunakan pengidentifikasian ke dalam 3 konsep utama, yaitu yang pertama akuntansi universal atau dunia, kemudian yang kedua akuntansi komparatif atau internasional, kemudian yang ketiga akuntansi untuk induk perusahaan, anak perusahaan di luar negeri, atau anak perusahaan di luar negeri. Selanjutnya, perlu kita jabarkan terlebih dahulu dari ketiga konsep tersebut. Untuk yang pertama, konsep dari akuntansi universal atau dunia. Nah, konsep ini itu menjelaskan bahwa akuntansi internasional diarahkan menuju formulasi dan studi atas satu kumpulan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara universal. Jadi konsep ini itu menjelaskan bahwasannya perlu dilakukan sebuah kajian teori untuk menyamakan prinsip-prinsip yang dapat kita kumpulkan kemudian dapat diterima secara universal. Dari konsep tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan suatu standarisasi lengkap atas prinsip-prinsip akuntansi secara internasional. Selanjutnya, terkait konsep yang kedua, yaitu konsep dari akuntansi komparatif atau internasional. Konsep ini merupakan konsep yang mendefinisikan bahwa akuntansi internasional itu mencakup 2 pendekatan deskriptif dan informatif. Nah, akuntansi internasional ini meliputi seluruh jenis prinsip, metode, dan standar akuntansi yang dimiliki oleh semua negara. Dari sebuah gabungan seluruh prinsip, metode, dan standar yang telah dilakukan pengumpulan dari seluruh negara dapat dinyatakan sebagai sistem akuntansi internasional. Selanjutnya, untuk konsep yang ketiga, konsep dari akuntansi untuk induk perusahaan, anak perusahaan di luar negeri. Nah, konsep ini itu merupakan konsep yang memperkecil akuntansi internasional ke dalam proses pengonsolidasian atau penggabungan akun-akun dari induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya, serta mentranslasikan mata uang asing ke dalam mata uang lokal sesuai dengan negara mereka masing-masing. Nah, akibat munculnya paradigma baru. Dari berbagai konsep tersebut itu menghadirkan sebuah dampak, yakni munculnya sebuah paradigma baru. Nah, munculnya paradigma baru di dalam akuntansi internasional ini berakibat pada terbitnya daftar yang sangat panjang mengenai konsep dan teori-teori akuntansi. Jadi, karena semakin banyaknya paradigma baru yang dikeluarkan terkait teori-teori akuntansi dan konsepnya, maka akan semakin panjang atau banyak konsep dan teori yang dikeluarkan oleh seseorang yang membuat sebuah paradigma baru terkait sebuah teori-teori akuntansi.
Nah, di sini Amen Hinan telah memasukkan konsep teori tersebut ke dalam beberapa hal, yaitu teori universal atau dunia, kemudian teori multinasional, teori komparatif, teori transaksi internasional, dan teori translasi. Nah, dari masing-masing teori tersebut memberikan dasar bagi pengembangan sebuah kerangka kerja konseptual untuk akuntansi internasional. Namun, semakin berkembangnya kerangka kerja konseptual untuk akuntansi dan semakin banyaknya paradigma baru yang muncul di dalam konsep dan teori akuntansi akan memunculkan sebuah argumentasi yang pada akhirnya menuai perbedaan pendapat mengenai teori mana yang lebih disukai atau lebih disarankan untuk digunakan. Nah, hal tersebut merupakan salah satu isu internasional yang dialami di dalam dunia akuntansi, yaitu munculnya berbagai teori-teori paradigma baru sehingga menghadirkan sebuah perbedaan argumentasi terkait teori atau konsep mana yang lebih disukai. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.